Halo Muters, selamat datang di konten Selimut. Perkenalkan, nama saya Farhanda Faramadan dan teman saya Faisal Fatailah. Kali ini kita akan membahas seputar ilmu hukum peradilan umum ya guys. Setelah kita berpisah di konten sebelumnya yaitu di Uber, akhirnya kita dipertemukan kembali nih dalam konten selanjutnya yaitu Selimut guys. Lu kenapa so? Dingin banget Han, ini gue tuh ngambilin selimut dong. Bukan itu so. Oh bukan selimut yang itu Han. Bukan. Terus selimut itu apa sih ya? Jadi gini Sol, selimut itu kepanjangan dari selingan info untuk muters. Nah di konten ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu ngebahas putar ilmu hukum. Terus kali ini tuh kita mau ngebahas apa Han? Apa yang mau kita bahas di sini gitu? Nah di konten kali ini kita akan membahas hukum peradilan umum, yaitu 5 jenis upaya paksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Aristo M.A. Pangaribuan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, istilah upaya paksa diidentikan dengan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Hal ini juga didasarkan pada makna penyidikan, yaitu tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti, membuat terangnya suatu perkara guna menemukan tersangka. Nah, kalau menurut KUHAP nih Han, bentuk-bentuk upaya paksa ini adalah yang pertama itu penggeledahan. Makna penggeledahan menurut pasal 1 angka 17 dan 18 KUHAP yaitu penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Oh gitu so. Nah selanjutnya ini ada penyitaan. Pengertian penyitaan diatur dalam pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan. Berdasarkan pasal 39 ayat 1 KUHAP, maka benda-benda yang dapat disita yaitu yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana. Yang ketiga, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi tindakan penyelidikan, tindak pidana. Yang keempat, benda-benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindakan pidana. Yang kelima, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, upaya paksa yang selanjutnya itu ada penangkapan. Pengertiannya sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 20 KUHAP yaitu penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik untuk penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan pasal 17 KUHAP yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, akan tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Oh gitu so. Nah selanjutnya ini yang kedua ada penyitaan. Pengertian penyitaan diatur dalam pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Berdasarkan pasal 39 ayat 1 KUHAP, maka benda-benda yang dapat diambil yaitu yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Yang ketiga, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi tindakan penyidikan, tindak pidana. Yang keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan
untuk melakukan tindak pidana. Oh gitu ya Han. Yaudah deh kita lanjut langsung poin yang terakhir ya. Itu ada pemeriksaan surat. Upaya paksa pemeriksaan surat diatur dalam pasal 47 dan pasal 48 KUHP yang mana dijelaskan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi. Dan perusahaan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dengan izin khusus yang diberikan untuk itu oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jika surat tersebut benar-benar berhubungan dengan sebuah tindak pidana yang terjadi, maka surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Namun, apabila surat tersebut tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka surat tersebut dikembalikan dengan dibubuhi cap yang berbunyi telah dibuka oleh penyidik dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan identitas penyidik. Nah, ini nih Sol yang panjang. Selanjutnya ada penahanan. Pengertian penahanan diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHP, yaitu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif, kepentingan menurut hukum pasal 21 ayat 4 KUHP. Tindak pidana diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Yang kedua, tindak pidana diancam dengan kurungan 5 tahun tetapi disebut secara limitatif oleh pasal 21 ayat 4 huruf B KUHP. Tindak pidana yang dimaksud yaitu misalnya pasal 296, pasal 378, pasal 372, dan lain-lain. Nah, selanjutnya syarat subjektif. Syarat subjektif ini kepentingan menurut ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP. Syarat subjektif di sini yaitu adanya rasa khawatir dari aparat hukum bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau merusak atau menghilangkan barang bukti. Nah, selanjutnya ada jangka waktu penahanan. Yang pertama ditahan oleh penyidik. Lama penahanan 20 hari diperpanjang oleh jaksa penuntut umum 40 hari dengan total 60 hari. Selanjutnya ditahan oleh penuntut umum yaitu 20 hari diperpanjang oleh kepala pengadilan negeri 30 hari dengan total 50 hari penahanan. Selanjutnya ditahan oleh hakim pengadilan negeri dengan penahanan 30 hari dan perpanjangan oleh kepala pengadilan negeri 60 hari dengan total 90 hari penahanan. Selanjutnya ada penahanan oleh hakim pengadilan tinggi dengan penahanan 30 hari dan diperpanjang oleh kepala pengadilan tinggi selama 60 hari dengan total 90 hari penahanan. Selanjutnya yang terakhir ada penahanan oleh hakim Mahkamah Agung dengan waktu 50 hari dan diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung selama 60 hari dengan total penahanan 110 hari. Nah, jika waktu penahanan tersebut telah lewat, maka tersangka harus dikeluarkan demi hukum Sol. Nah, sampai di sini dulu ya sahabat-sahabat Muterscoop penjelasan kita mengenai 5 jenis upaya paksa dalam KUHP. Untuk konten selimut kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nantikan konten selanjutnya di channel YouTube UPS FH UPN VJ. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube UPS FH UPN VJ. Sampai jumpa lagi. Dadah.